harap jangan keluar kamar karena mau ada evakuasi yang positif COVID. Waduh, kita mencekam banget tuh. Ini kan saya pakai handphone Pro Max iPhone 12. Ini kena pajak. Akhirnya handphone ini di Jakarta nggak dapat jaringan atau nggak dapat syabakah. Sampai sekarang pun Baba Ruby nggak bisa ke Indonesia. Hai semua, assalamualaikum, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Balik lagi di The Ruby Sam Channel. Nah teman-teman, maaf banget ya kalau saya baru ngevlog lagi, baru sempet. Maklum, saya semenjak datang di Indonesia itu saya langsung me time, terus juga kulineran gitu, kayak ya pokoknya banyak deh macem-macem udah saya kunjungin gitu. Jadinya saya sibuk sama keluarga juga gitu, ngurusin perihal-perihal yang harus diurusin, masalah banyak banget yang harus diurusin teman-teman. Bukan masalah sih, maksudnya tuh kayak dokumen-dokumen yang harus saya rapihin gitu. Jadi baru sekarang ngevlog lagi. Jadi video kali ini saya bakalan ngasih info ke kalian, semoga aja nggak telat nih, soalnya banyak banget kan yang nanyain tentang Mama Ruby kok bisa ya safir atau keluar dari Arab Saudi gitu sama Ruby. Yang sebagian dari kalian pasti udah tahu kalau Ruby itu masih kewarganegaraan Saudi gitu. Dan sedangkan Arab Saudi itu masih menutup atau lockdown negaranya gitu. Kita pun juga gitu kan, di Indonesia juga menutup negara yang emang pokoknya salah satunya itu Arab Saudi gitu. Nah Arab Saudi juga kayak begitu. Jadi warga negaranya itu dilarang untuk keluar negeri atau safir gitu. Nah langsung aja kok Mama Ruby dan Ruby bisa gitu. Nah jadi bagi kalian seperti saya yang bersuamikan orang Arab Saudi terus punya anak, dan pastikan anaknya kalau masih sebelum umurnya di bawah 18 tahun itu kan masih kewarganegaraan babanya dong, warga kenegaraan Saudi. Nah begitu juga Ruby, itu nggak boleh keluar teman-teman, nggak boleh keluar dari Arab Saudi. Jadi apa syaratnya? Jadi kita itu harus daftar ke Abshir. Apa itu Abshir? Abshir itu adalah aplikasi online yang dikeluarkan oleh Wizaratul Dakhiliyah atau Kemendak, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi gitu. Jadi aplikasi ini itu ditujukan untuk pengguna pria Arab Saudi yang bisa juga dia itu melacak keberadaan istrinya atau anak perempuannya gitu. Itu Abshir. Pokoknya bagi kalian yang bersuamikan Arab atau Arab Saudi maksudnya, pasti udah tahu dan pasti memiliki namanya Abshir gitu. Nah jadi info juga buat kalian yang punya anak masih warga negara Saudi, itu jangan ujuk-ujuk beli tiket. Jadi saya cerita dikit, kemarin itu saya beli tiket 2 kali dan itu gagal total, nggak bisa berangkat sama Ruby gitu. Saya bisa berangkat tapi saya sendiri. Nah nggak mungkin kan saya berangkat sendirian tanpa Ruby. Wah, bisa pokoknya nggak mungkin lah gitu. Akhirnya udah nunggu lagi dan ternyata saya punya temen, dia orang Jakarta juga, dia orang sini Indonesia dan nikah sama orang Jeddah. Nah itu saya dapat info banyak banget dari dia gitu, dari beliau. Dia itu namanya Ummu Hatan gitu. Alhamdulillahnya saya itu ngajuin ke Abshir 2 kali teman-teman, ditolak. Dan akhirnya saya konfirmasi sama dia, sama Ummu Hatan, itu ya akhirnya bikin surat permohonan. Jadi bukan hanya ngajuin, pokoknya syarat-syaratnya nih ya, saya udah tulis. Syarat-syaratnya itu foto yang dikirim dalam bentuk PDF gitu. Karena Baba Ruby itu ditolak 2 kali. Baba Ruby ngirimin foto, pokoknya foto hasil kamera aja gitu, jepretan dari kamera gitu. Nah itu katanya ditolak karena hasil fotonya kurang jelas lah, masih burek lah, masih burem lah katanya gitu. Dan akhirnya Baba Ruby ke tukang fotokopi gitu untuk dikirim, terus nggak tahu deh, pokoknya di scan, saya nggak paham, pokoknya dikirim dalam bentuk PDF gitu. Terus juga buku nikah, akte kelahiran Ruby, paspor anak gitu, paspor saya, afidavit. Nah afidavit ini opsi ya teman-teman, karena itu teman saya yang nikah sama orang Jeddah, dia enggak ngajuin afidavit. Kalau saya karena biar supaya tuh cepet di approve, cepet dikabulin, makanya saya pokoknya dokumen-dokumen penting saya ajuin semuanya gitu, saya lampirin semuanya gitu. Akhirnya 2 kali ditolak. Akhirnya saya ngajuin surat tertulis, surat permohonan gitu, ma'rud
kalau saya itu mau nemuin ibu saya gitu. Sedangkan ibu saya kan udah nggak ada nih, orang tua saya kan dua-duanya udah nggak ada gitu. Itu saking pengen pulangnya tuh sampai alasan kayak begitu gitu. Ya Allah gimana ya. Terus saya bilang sama Bapak Ruby, kalau misalnya nanti di bandara gue diwawancara, lah lu kan ibu lu udah nggak ada gitu. Terus lu mau ngapain? Berarti ini lu bohong dong. Saya tuh ketakutan kayak begitu. Terus kata Bapak Ruby, ya nanti jawab aja kalau lu mau ziarah kubur kata gitu. Itu aduh kata saya, ya semoga aja nggak diwawancara gitu kan. Dan alhamdulillahnya nggak diwawancara pas di bandara Jeddah, alhamdulillah banget. Dan itu emang cuman kayaknya formalitas doang sih kita ngajuin. Dan saya itu teman-teman sampai ditolak berapa kali? 6 kali, dan ke-7 kalinya itu ada siapa tuh? Baru bangun tidur. Dan ke-7 kalinya itu baru dikabulin, baru di-approve sama Absyir. Gitu. Aduh, pokoknya mungkin kayaknya tuh Absyir pengen tahu gitu. Berapa seriusnya kah kita mau pulang gitu. Bentar ada iklan teman-teman. Apa sayang? Apa? Aduh maaf teman-teman ya, ada Ruby nih di sini. Dia lapar katanya mau telur, tapi tunggu dulu. Saya mau, takutnya lupa lagi nih sampai mana nih saya ngomong gitu. Nah pokoknya nanti syarat-syarat itu tuh tadi dikirim dalam bentuk PDF ya teman-teman. Pokoknya semuanya online gitu. Dikirim di Absyir, yang namanya Absyir itu gitu. Buku nikah, akte kelahiran anak, paspor ibu, terus affidavit opsi juga gitu kan. Dan terus jangan lupa yang penting PCR gitu ya, PCR. Jadi kita tuh kalau mau safir PCR-nya tuh PCR safir. Gitu. Waktu itu saya di Madinah 299 real. Itu gitu. Oke. Jadi pokoknya paspor, terus juga diselipin aja tuh, dijadiin satu aja, paspor, PCR, paspor anak gitu, itu diselipin aja, affidavit itu diselipin aja gitu. Jangan dipisah-pisahin gitu, karena itu PCR sebentar lagi ditanyain, bentar lagi ditanyain gitu. Jadi penting banget tuh PCR. Dan PCR itu kita harus periksanya, kita ngelakuin PCR-nya itu sehari, kalau saya sehari sebelum safir, sebelum berangkat gitu. Jadi misalnya saya hari Senin berangkat, itu hari Minggu saya PCR gitu, karena itu kan masa berlakunya cuma 3 hari kan dari hari tindakan gitu. Jadi PCR itu penting banget, jangan sampai hilang pokoknya gitu. Dan terus di Bandara Jeddah kemarin tuh ditanyain apa sih hasil Absyir, mana nih anaknya, ada inian Absyirnya enggak katanya gitu. Saya lama lagi, sedangkan kan yang belakang ngantri kan, orang pada ngantri itu. Jadi saya SMS-an sama Bapak Ruby, mana nih apa sih bukti kalau Ruby itu disetujuin sama Absyir gitu. Nah akhirnya Bapak Ruby buka lagi tuh komputernya dan ngirimin bukti Absyir kalau Ruby itu diizinin sama pemerintah Saudi untuk keluar dari negara Arab Saudi. Itu harus juga langsung, maksudnya disiapkan aja, apa di handphone, apa dibikinin kertas gitu, supaya itu gampang nanti kalau ditanya-tanya gitu. Oke. Terus juga nah kalau misalnya bagi kita orang Indonesia itu nggak perlu Absyir gitu, dan nggak perlu PCR, karena teman saya itu nggak PCR juga bisa berangkat. Absyir itu hanya syarat untuk warga negara Arab Saudi gitu. Ini karena Ruby kan masih kecil, jadi mungkin padahal bisa-bisa aja gitu kan, dia kan ikut ibunya dan dia juga masih balita gitu, sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Aduh gerah nih pakai kardus. Gerah. Terus tapi nyatanya Ruby nggak diizinin, tetap harus Absyir gitu. Itu kan aneh banget ya Allah, padahal kan dia masih di bawah umur gitu ya. Kalau saya pergi ya otomatis dia harus ikut saya gitu kan. Ya itulah pemerintah Saudi kayak kayak menjaga banget warganya dari corona itu, dari COVID gitu, nggak mau sampai kena COVID warga negara. Jadi emang bener-bener di lockdown banget negara Arab Saudi gitu sampai sekarang. Katanya sih dibuka tanggal 17 Mei 5 Syawal, tapi nggak tahu apa diperpanjang lagi atau dibuka penerbangannya, saya nggak tahu. Sampai sekarang pun Baba Ruby nggak bisa ke Indonesia. Jadi buat kalian yang bersuamikan orang Arab Saudi, itu jangan bilang, oh dia nggak mau datang ke Indonesia. Oh nah jangan kayak begitu, karena emang peraturannya orang Arab Saudi itu nggak boleh ke Indonesia gitu. Apa sayang? Apa yang?
Nah, pokoknya pesan saya sekali lagi bagi kalian yang bersuamikan orang Arab Saudi, terus bukan alasan dia teman-teman kalau misalnya dia tuh nggak bisa ke Indonesia. Emang itu udah peraturan negara Arab Saudi kalau warganya itu nggak boleh safir atau keluar negeri. Gitu. Jadi kalian harus percaya sama pasangan kalian gitu. Bukan pasangan kalian itu nggak mau ke Indonesia, tapi emang begitu peraturannya. Gitu. Dan terus info lagi nih yang saya mau kasih tahu kalian nanti kalau di bandara itu jangan beli air, karena waktu di Bandara Jeddah itu saya pas di terakhir pengen ditaftish, diperiksa, itu saya buang air banyak banget teman-teman, karena kan saya nyetok air tuh buat Ruby kan gampang aus dan saya juga gampang aus. Ya Allah, saya baru beli tuh sebelum saya kan di Bandara Madinah beli air gitu, itu semua dibuang teman-teman, air, jus. Terus juga teman saya ada satu, bukan teman maksudnya kenalan di pesawat itu pembersih muka itu dibuang juga. Dan anehnya saya parfum, ya mungkin karena milihnya sedikit ya, jadi nggak ketahuan, nggak dibuang akhirnya. Aduh, kata saya itu sampai 3 botol kalau nggak salah air, terus juga jus 2 botol gitu. Ya Allah, saya bilang mungkin wahid, khali wahid, saya bilang gitu, khali wahid fi syantati. La, ma ikdar, kata dia, nggak bisa, buang, kata dia. Udah yang apa sih namanya, yang mereksanya orang hitam gitu, yang nggak tahu orang Saudi, perempuan juga gitu, jam harus dibuka gitu. Aduh, pokoknya serem juga tuh di Jeddah, maksudnya ketat juga gitu kan. Tuh air, jangan beli air pas di Bandara Jeddah pas kita terbang. Saya nggak tahu ya kalau luar negeri atau mungkin kalau domestik mereka kayak misalnya ke Jeddah, Riyadh mungkin boleh bawa air, saya nggak tahu. Tapi kemarin pengalaman saya itu nggak boleh, sampai saya bawa anak, saya pengen bisnis, saya bawa anak, boleh nggak air 1 aja gitu, nggak boleh kata dia gitu, buang, Yermi kata dia gitu. Udah nggak ada senyumnya lagi, saya bilang Oke. Saya udah nggak senyum, udah nggak bisa senyum dah pokoknya gitu. Aduh, pokoknya Ruby tuh aus banget akhirnya ya. Aduh, pokoknya pengalaman yang sangat nggak bisa terlupakan sih itu, karena keausan kita akhirnya gitu. Nah, terus jangan lupa sedia hand sanitizer teman-teman untuk anak kita. Kalau misalnya kayak Ruby nih, Ruby megang lift, saya semprot gitu. Terus juga Ruby megang lift, megang eskalator, saya semprot gitu. Saya semprot aja gitu saya. Saking ketakutan gitu kan. Aduh, kita kan nggak tahu kan. Pokoknya kita harus curiga sama orang yang di deket kita. Kita nggak tahu dia bawa virus corona atau enggak. Kita kan nggak ada yang tahu gitu. Makanya kita antisipasi diri kita dan anak kita gitu dengan pakai pokoknya hand sanitizer gel kayak. Dan nanti di pesawat juga dapat kok hand sanitizer itu dalam bentuk gel gitu. Itu pokoknya setiap berapa ini gitu. Di Madinah saya dapat, terus juga di Jeddah juga dapat hand sanitizer kecil ukuran nggak tahu deh berapa, lupa. Jadi kalau anak kita megang semprot ya. Pokoknya kita harus curiga kita harus besar saat kita mau safir di bandara, khususnya di bandara gitu. Oke. Nah, terus setelah sampai di bandara Indonesia itu handphone, ini kan saya pakai handphone Pro Max iPhone 12. Ini kena pajak 4 juta sampai 5 juta, tapi saya nggak tebus teman-teman. Akhirnya handphone ini di Jakarta nggak dapat jaringan atau nggak dapat syabakah, pokoknya nggak dapat jaringan, jadi nggak bisa dipakai ini handphone. Jadi bisanya pakai wifi teman-teman. Karena mau balik lagi ke Saudi ya udahlah 5 juta gitu, aduh mendingan saya beli handphone baru ya Allah. Tapi alhamdulillah yang saya pakai ini buat ngevlog itu A71 nggak dapat, maksudnya nggak kena ini pajak gitu. Karena kan katanya yang 500 di atas $500 handphone kena pajak 10% gitu. Jadi ini handphone A71 ditulis 4.100.000. Jadi alhamdulillahnya nggak kena pajak dan bisa pakai kartu atau dapat jaringan di Indonesia. Itu alhamdulillah. Jadi tethering aja gitu antara A71 Samsung sama iPhone 12 Pro Max ini gitu ya. Udahlah nggak apa-apa gitu. Oke, jadi buat kalian juga harus kalau bisa daftar email dulu gitu biar supaya nggak nunggu lama. Soalnya daftar email itu lama juga ngantri, apalagi bawa anak. Jadi kalau bisa daftar email dari Saudi terus nanti dapat nomor barcode. Nah, nomor barcode-nya itu langsung di scan di bandara gitu. Pokoknya banyak sih tutorialnya. Oke. Nah, terus sampai di situ udah daftar email, misalnya juga kita handphone yang misalnya mahal di atas 10 jutaan semua, itu kita bisa beli smartphone. Jadi kartu yang bisa dapat jaringan hanya smartphone teman-teman. Nanti sampai di bandara Indonesia kalian itu banyak nemuin pedagang pulsa atau pedagang nomor yang jual smartphone. Harganya 100.000, bayangin. Smartphone kan nggak begitu bagus ya jaringannya yang saya tahu gitu. Kurang bagus seperti Telkomsel, Axis gitu, XL gitu kan. Nah, tapi mau nggak mau kita harus
beli Smart Friend kayak saya waktu itu, karena saya nggak langsung cek email, nggak langsung daftar email, nggak langsung bayar pajak gitu, nggak langsung daftar email saat sampai di bandara. Jadi saya ke karantina dulu baru cek email, daftar email. Jadi saya mau nggak mau beli kartu tuh Smart Friend 100.000. Anehnya di iPhone itu nggak bisa, pokoknya nggak bisa dipakai sama sekali kecuali kita bayar pajak. iPhone nggak tahu deh, pokoknya iPhone nggak bisa deh pokoknya. Kalau Samsung bisa gitu. Saya masukin Smart Friend itu di Samsung saya bisa, alhamdulillah gitu. Tapi pakai nomor lain nggak bisa, jadi harus daftar email. Anehnya itu Smart Friend bisa, saya nggak tahu deh itu kenapa bisa begitu. Terus juga kalian jangan lupa sebelum berangkat bawa colokan 2 gitu, karena di bandara itu jual colokan 2 itu 150.000 gitu. Jadi saya kan colokan itu kan colokan 3 tuh, iPhone, terus juga A71, kalau di Saudi kan colokan 3. Nah jadi siapin colokan 2. Akhirnya saya beli murah sih, cuman 35 gitu. Pas berapa hari di karantina tuh saya beli colokan 35.000, alhamdulillah gitu. Terus juga pokoknya jangan lupa hand sanitizer deh, jangan lupa. Terus juga bagi kalian yang anaknya warga negara Saudi itu pas di bis jangan kasih paspor Saudi gitu. Jadi pengganti paspor Saudi, pengganti paspor anak kita itu afidavit. Jadi paspor kita nanti ditahan di karantina, jadi paspor kita dan kasih afidavit anak kita aja gitu. Jadi nggak usah paspor anak kita dikasih. Jadi afidavit itu merupakan pengganti dari paspor anak kita gitu. Oke, yang perlu diingat itu. Terus juga apalagi ya di karantina. Di karantina itu dibilangnya 5 hari, tapi alhamdulillah saya cuman 4 hari, dan emang udah cuman 4 hari doang sih gitu. Dan juga jangan ketakutan kehabisan makanan di karantina. Aduh teman-teman, itu tuh di karantina makanan sampai dibuang-buang. Pokoknya aduh, udah gitu makanannya enak-enak, dan TNI-nya itu petugasnya itu ramah-ramah banget. Jadi nggak usah takut. Jadi kita cuman fokus aja sama diri kita, sama keamanan diri kita, kesehatan kita gitu. Pokoknya makan sebanyak-banyaknya aja, karena kita nggak tahu kan teman-teman, itu banyak banget ribuan orang yang datang. Dan di karantina itu juga ada kantin gitu. Itu mahal banget, somai aja 6.000 gitu. Dan terus ada bakso di situ, ya menurut saya kurang enak sih, harganya 25.000. Mie ayam 25.000. Pakai bakso 25.000. Nggak pakai bakso 25.000. Itu saya bilang smart bisnis, saya bilang smart bisnis, pinter nih bisnisnya, saya bilang gitu sama tukang mie ayam. Ya lebih baik pakai bakso kan gitu. Terus juga ayam penyet enak. Ayam penyet berapa ya? 35 kalau nggak salah ya. Gitu di kantin karantina. Jadi enggak seperti kita ditahan gitu di kamar aja, enggak teman-teman, bebas juga di karantina itu. Nanti deh videonya saya bagiin, maksudnya saya upload nanti gitu. Saya belum sempet banget ngupload ini, saya cuma cerita aja. Intinya makanan jangan takut, maksudnya jangan takut kelaparan di karantina, itu nggak bakal kelaparan. Sahurnya juga, saat saya kan sahur ya, sahurnya itu juga bubur, terus juga ya pokoknya banyak banget deh makanan-makanan itu, macam-macam, bubur kacang hijau saat sahur itu, pokoknya 3 kali sehari gitu pas di karantina. Pokoknya intinya kita fokus aja sama keamanan diri kita, kayak mencet lift, kita semprot dulu baru kita pencet. Terus juga pokoknya kita safety aja sama anak kita kan belum vaksin gitu. Kalau saya kan udah vaksin alhamdulillah gitu di Saudi. Nah terus untuk PCR kita baru datang di Wisma Atlet. Kalau saya kan di Wisma Atlet gitu. Kita bisa milih sebenarnya di hotel, tapi saya milih di Wisma Atlet. Ya daripada saya harus 6 juta 7 juta, mendingan kita makan-makan sama keluarga gitu kan. Di Wisma Atlet itu nggak kalah enaknya teman-teman. Jadi kayak apartemen. Pokoknya bersih tempatnya, tempat tidurnya juga bersih, AC pula gitu. Kamar mandi di dalam, ada sofanya gitu, ada ruang tamunya gitu. Pokoknya enak deh, nyaman. Pokoknya nyaman. Jangan takut nggak nyaman pokoknya. Saya aja betah di situ gitu. Apalagi apa-apa gratis kan. Ada water heater juga, ada air panas, mandi air panas gitu, water heaternya ada juga. Pokoknya enak deh. Terus juga apalagi nih yang mau saya info. Nah terus juga saya bilang TNI itu kan petugasnya kebanyakan ABRI ya. TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut kalau nggak salah gitu. Itu ramah-ramah banget gitu. Jadi dia membantu, pokoknya tanpa pamrih lah gitu. Saya pikirkan wah ini nih kayaknya duit, tapi ya yang duit itu ya pedagang, apa-apa mahal. Karena mereka mungkin aja mumpung gitu, mau nggak mau kan. Kita nggak ketemu keluarga, nggak boleh ketemu keluarga gitu. Jadi ya mau nggak mau lah kita makan. Tapi walaupun nggak jajan,
kita nggak bakal kelaparan karena banyak banget persediaan makanan yang disediain oleh pemerintah. Itu kan pakai anggaran ya kan, itu anggarannya kan gede banget pasti ya, makanya udahlah. Jadi nanti di pesawat teman-teman tuh kalau bisa udah milih teman gitu buat nanti di Wisma Atlet. Di Wisma Atlet itu harus 3 orang, karena saya Marubi jadi saya udah pilih 1 orang gitu. Saya dapat orang Lombok namanya Mbak Mida, itu dia TKW, jadi 5 tahun apa 4 tahun apa 12 tahun gitu saya lupa, nggak pulang. Nah jadi pokoknya kita lihat-lihat aja nih orangnya bersih, yang orangnya kira-kira jaga kesehatan gitu. Nah itu ya dia sih bersih kayaknya orangnya gitu. Saya kan takut juga kan milih orang gitu, tapi ya udahlah Bismillah aja gitu kan. Nah udah saya bertiga sama dia itu, kalau saya ngambil makanan itu sampai TNI-nya bilang, Bu ambil lagi gitu. Itu saking banyaknya makanan lah, Bapak nggak makan, saya bilang. Aduh Bu saya bosan banget, itu saking banyaknya teman-teman makanan dari maksudnya makanan di Wisma Atlet gitu. Aduh pokoknya kenyang deh saya sampai bosen deh. Aduh alhamdulillah banget deh pokoknya, Masya Allah tabarakallah gitu. Terus juga di Wisma Atlet itu saya cuma 4 hari. Jadi tanggal 15 saya nyampe, tanggal 19 saya keluar. 15, 16, 17, 18, iya. Jadi 4 hari. 15 sampai, tanggal 19 saya keluar dari Wisma Atlet gitu. Sebenarnya saya harus di hotel gitu, tapi harus bayar sendiri 6 juta atau 7 juta gitu. Tapi akhirnya saya milih di Wisma Atlet gitu kan. Nah pokoknya nanti pas di karantina di Wisma Atlet itu kalian ikutin aja saran-saran. Itu kan pasti dia kayak ada toa gitu, ada pengumuman. Misalnya nih ada yang positif nih di setiap tower, kan saya tower 9 ya. Itu diumumin, bagi penghuni tower 9 harap jangan keluar kamar karena mau ada evakuasi yang positif COVID. Waduh kita mencekam banget tuh. Pokoknya nggak boleh keluar kalau ada iklan sama dari petugas kayak begitu gitu. Jangan, soalnya kan yang COVID yang positif lagi lewat gitu kan di hari itu. Jadi mungkin setelah mereka lewat masuk bis, jadi yang positif itu dipindahin lagi teman-teman tempatnya. Saya nggak tahu di mana. Jadi mungkin setelah mereka lewat itu disemprotin lagi gitu kan, disinfektan gitu ya. Pokoknya kayak gitulah, disemprotin gitu, di sterilin lagi gitu. Baru deh kita boleh keluar setelah 1 kali 24 jam. Gitu. Jadi kalau misalnya kita masih berkeliaran di kamar dan saat itu mau ada evakuasi yang positif, nah itu kita langsung ditegur sama petugas. Bu masuk, ayo masuk, mau ada evakuasi nih, evakuasi positif gitu. Jadi kitanya buru-buru deh masuk kamar, takut juga gitu kan. Gitu, apalagi misalnya dia mencet lift, terus kita mencet, aduh pokoknya sebenarnya itu enak nggak enak, jadi ada rasa enaknya, ada rasa mencekamnya, ada rasa khawatirnya, wah campur aduk lah di Wisma Atlet. Enaknya kita nggak kelaparan, itu kan yang penting. Kita kan perut kan ya, kalau bisa kelaparan kan pasti waduh kebayang banget kan, belum ketemu keluarga, tapi aduh pokoknya amburadul lah, campur aduk pokoknya pikiran saat itu. Karena baru kali itu pulang dari mana-mana nggak langsung pulang ketemu keluarga gitu. Ya Allah, ini di Wisma Atlet dulu, di karantina dulu ya. Tapi alhamdulillah setelah PCR yang kedua, jadi hari pertama kita sampai itu kita PCR pertama di Wisma Atlet. Nah yang kedua itu hari ketiga kita PCR, diumumin lagi PCR yang kedua. Jadi kalau PCR yang kedua ternyata kita positif, kita dipindahin dan nggak boleh keluar kamar sampai nunggu aba-aba dari petugas gitu. Nah kalau misalnya kita negatif, udah paginya kita diketok atau malamnya kita diketok sama petugas suruh keluar dari Wisma Atlet saat itu juga. Dan untuk penjemputan nanti saat kita pulang itu kalau bisa kita pakai travel aja karena cepet gitu. Karena yang ngurusin tuh supirnya gitu, tanda tangan ke TNI, kita kan izin dulu keluar, bener gak dia positif, bener gak dia negatif, maksudnya bener gak dia positif, boleh keluar gitu, itu kan tanda tangan dulu. Kalau Grab kita bawa-bawaan, apalagi bawa-bawaan saya kan banyak banget teman-teman, jadi ya udahlah pakai travel saya gitu. Travel yang mahal dikit nggak apa-apa lah, hitung-hitung saya nggak nggak ngasih duit ke hotel, nggak bayar hotel kan 6 juta 7 juta gitu. Ya udahlah saat itu 300.000 apa 400.000 gitu, pulang ke rumah pakai travel gitu ke Jakarta Timur dari Kemayoran kan gitu. Terus ya udah pokoknya paling cepet pakai travel, pakai Grab bisa juga, cuman bakal lama banget pakai Grab. Udah gitu kalau yang jemput juga ya tergantung yang jemput juga ya. Yang jemput nggak boleh ke dalam loh, makanya pasti lama banget gitu. Karena saya bawaan banyak, Ruby juga udah rewel kan, panas banget gitu. Saya diketok tuh jam 7:30 pagi. Jadi
8:30 harus keluar, pokoknya 1 jam dikasih waktu untuk keluar dari Wisma gitu. Jadi ya itulah. Oh ya, dan di Wisma itu dapat odol kecil gitu, nggak tahu rasa apa gitu, pokoknya yang nggak ada rasanya itu loh, yang di odol-odol di Hotel Melati itu loh. Terus ada juga persediaan anduk, ada juga sikat gigi, ada juga rinso, tiga itu rinso tuh, ada tiga renceng lah, tiga renceng, 3 biji gitu, yang 1000-an tuh. Juga ada sampo, zinc, dapatnya zinc gitu. Nah itu pokoknya yang dapat di Wisma Atlet kayak gitu. Terus juga piring, nggak ada piring sih kalau di Wisma Atlet, nggak ada sendok, piring nggak ada, itu kita pakai tangan. Aduh, jadi itulah pokoknya kalau di Wisma Atlet kita jagain anak kita aja, karena kan kalau kita kan misalnya kena nih, nauzubillah min zalik ya, kita kan masih bisa ngontrol diri kita gitu, makan yang banyak lah, vitamin lah. Tapi kalau anak yang sakit, aduh pasti udah nggak nafsu makan, udah rewel, aduh pokoknya nauzubillah min zalik deh, anak kita kena gitu kan. Jadi ya itu teman-teman, semoga aja ada manfaatnya buat kalian. Maaf banget kalau telat kasih infonya, karena saya banyak banget pokoknya urusan saat saya tiba di Indonesia tuh, urusan udah banyak banget, nggak bisa istirahat, apalagi pas buka just tip itu, aduh bener-bener nggak bisa ngevlog sama sekali, nggak sempet deh pokoknya. Jadi maaf banget buat kalian yang pertanyaannya belum sempet saya jawab. Insya Allah di sini udah saya jawab ya, semoga kalian paham. Dan pokoknya SMS aja atau DM ke Instagram voice note supaya saya tuh bisa gampang, nggak pakai jari, nggak pakai lama-lama gitu kan, bisa nanya gitu ya. Jadi itu info dari saya, semoga nggak ada yang kurang gitu, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang kurang lah. Pokoknya di Wisma Atlet semuanya gratis tis ya, nggak dipungut bayaran, kecuali jajan di kantin dan beli apa sih, konektor apa ya, apa adaptor casan. Pokoknya untuk ya kita kalau jajan ya kita inilah, tapi kalau misalnya fasilitas kayak makan, kayak odol ada lah, itu semuanya gratis tis, nggak dipungut bayaran di Wisma Atlet. Pokoknya enak banget di karantina gitu. Dan juga apa, ya itulah pokoknya, semoga nggak ada yang kelupaan, semoga jelas semuanya. Terima kasih yang udah nonton. Ini saya malam-malam nih, aduh padahal udah mau tidur, pakai mukena aja gitu, nggak apa-apa ya teman-teman. Ruby juga jadi lapar. Ini jam berapa nih sekarang? Jam 12:17. Udahlah. Jadi teman-teman, dikit lagi lebaran. Besok ya lebaran ya, tanggal 12, nggak tahu tanggal 12 atau tanggal 13. Pokoknya minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa antisipasi diri kita dan juga anak-anak kita biar terhindar dari COVID gitu. Pokoknya kita harus curiga besar sama orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa kemana-mana harus bawa hand sanitizer. Kayak saya nih bawa hand sanitizer kayak gini. Saya tuh pakai Antis, mana sih? Waduh nggak tahu deh. Pakai Antis. Pokoknya pakai Antis tuh yang daun mint apa-apa gitu, itu enak banget. Atau jeruk. Tapi saya lebih suka daun mint, enak banget wanginya. Nah itu bawa kemana-mana, saya kantongin aja gitu. Jadi kalau misalnya di sini Ruby megang apa langsung saya set. Pokoknya baju semuanya set saya semprotin aja kan semuanya. Takut teman-teman, takut banget. Anak lah yang kita takutin, anak kita gitu. Jadi teman-teman, buat teman-teman saya yang lagi di karantina sekarang, semoga betah, semoga selalu happy, semoga sehat selalu, semoga dijauhkan dari COVID. Semoga semuanya yang di karantina sekarang negatif. Dan pokoknya buat teman-teman yang besoknya lagi yang bakal di karantina, semoga semua hasilnya negatif. Amin amin ya robbal alamin. Dan bisa ketemu keluarga. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Nggak disautin. Supaya kami semangat membuat video-video selanjutnya. Dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ma'assalamah.